Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak, begitu besar. Kita bersyukur kepadanya dengan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesyukuran kita atas nikmat ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmatnya untuk kita. Allah menghindarkan kita dari segala bala, musibah, bencana, wabah-wabah penyakit. Karena sesungguhnya Allah penguasa tunggal. Allah yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala-galanya. Kita hidup, kita sehat, Allah yang punya kuasa. Kita punya kemampuan untuk hadir dalam memenuhi panggilannya sholat subuh secara berjamaah. Itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak punya daya terkecuali daya kekuatan itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh karena itu, ketika kita terbangun, yang pertama-tama kita ucapkan tentunya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita terbangun. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ahyana ba'da ma amatana, yang telah membangunkan kita kembali, yang telah mengembalikan roh kita, yang telah menghidupkan kita dari kematian yang sementara. Bahkan secara umum kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadirkan kita, menghidupkan kita yang sebelumnya memang kita mati. Sebelumnya kita tidak bisa disebut. Sebelumnya kita tidak ada menjadi ada. Dan pada akhirnya, setelah Allah mengadakan kita di atas permukaan bumi ini, ada suatu masa Allah tiadakan kita lagi. Orang akan bertanya-tanya, kemana? Kita tidak bisa salaman lagi, tidak bisa lagi bercengkrama lagi dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga yang kita cintai. Karena Allah telah menghilangkan mereka di atas permukaan bumi ini. Yang kita ketahui mereka telah kita titipkan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri yang menaruh jasad saudara kita. Kita gali lubangnya. Kita masukkan mereka ke dalam tanah. Tentu dengan harapan ketika mereka berada di dalamnya, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan keselamatan.
Itulah harapan kita. Mudah-mudahan ketika kita pun sama nantinya dihantarkan oleh saudara kita, digali lubang kubur kita, ditaruh kita di dalamnya, kemudian kita ditinggalkan oleh saudara kita. Kita pun berharap mudah-mudahan orang yang kita tinggalkan ini senantiasa berdoa untuk kita agar kita diselamatkan dari kegelapan alam kubur. Kita diselamatkan dari azab alam kubur. Karena sesungguhnya azab alam kubur itu ada. Ada. Dan kita yakini, meskipun kita tidak melihat, kita yakin kepada penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan anjuran, pengharapan, doa-doa yang memberikan sinyal bahwa kehidupan alam kubur itu ada. Oleh karena itu memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat, pujian-pujian yang banyak, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Pujilah Allah, syukurlah atas nikmatnya Allah membangunkan kita. Dan rugilah orang yang sampai hari ini, sampai detik ini belum terbangun. Begitu banyak keutamaan sudah terlewatkan. Bangun sholat tahajud sudah terlewatkan. Pada Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bertahajudlah, salat malam. Allah yang memerintahkan kita dalam surah Al-Isra, fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai tambahan bagi kamu. Tambahan, Pak. Salat yang kita kerjakan di luar itu boleh jadi belum sempurna. Salat yang kita kerjakan belum maksimal mendapatkan kesempurnaan. Apalagi memang salat itu kita lalaikan, tidak kita kerjakan. Dikerjakan saja belum tentu sempurna. Tapi bersyukurlah kita ketika kita sudah mengerjakannya, mendirikannya walaupun tidak sempurna, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pada kehidupan akhirat. Itu menjadi harapan kita. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sehatkan kita, masih hidupkan kita. Yang sebelumnya kita matikan sementara. Ketika kita tidur, itulah kematian yang sementara. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi jangan diputus. Ada kalimat lanjutannya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Malikil Mulkil Jalali wal Ikram, kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan nusyur, kita akan dihimpun nanti, kita akan diadili, kita akan dikumpulkan. Apakah kita termasuk orang-orang
yang saat dikumpulkan kita termasuk makhluk yang lebih baik ciptaannya, karena rupa-rupa saat itu makhluk termasuk manusia dihadirkan kembali dengan rupa-rupa yang bermacam-macam ragam. Tidak seperti di dunia lagi, Pak. Boleh jadi di dunia dia ganteng, dia putih, dia mengkilat, dia tampan, dia cantik. Boleh jadi nanti ketika di kampung akhirat Allah menciptakan kembali dalam bentuk yang seburuk-buruknya. Na'udzubillah subhanahu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, yang orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahlil kitab wal musyrikin, dari orang-orang ahlul kitab serta orang-orang yang tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan dunia, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang diagung-agungkan, yang dipuja, dipuji. Sedikit sekali bahkan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak mengikuti, mereka mengingkari, mereka mengkufuri, mereka mendustakan. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Yakni nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mereka akan dibangkitkan dengan seburuk-buruk rupa, Pak. Syarrul bariyah. Di dunia ganteng, di dunia cantik, di dunia molek, karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi di dunia, rugi di kampung akhirat lebih-lebih lagi. Ketika dunia melalaikan kita, ketika harta benda melalaikan kita, ketika pekerjaan yang kita selalu buru melalaikan kita, dunia yang melalaikan kita, harta benda melalaikan kita, anak-anak yang kita urus melalaikan kita, rugi, Pak. Kelalaian ini menjadikan kita lupa beribadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikri. Wahai orang-orang yang beriman bisa rugi yang mengaku beriman. Karena orang yang mengaku beriman ketika diajak, ketika dipanggil lalu tidak memenuhi ajakan itu, dipertanyakan imannya tuh, Pak. Maka disebut amanu, bukan mukmin. Orang yang mengaku beriman, orang yang telah mengikrarkan keimanannya, amantu billah. Mereka sudah mengikrarkan keimanannya, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tapi tidak dilanjutkan dengan sumastaqim. Ada keistiqomahan terhadap perkataannya. Perkataan diikuti dengan perbuatan. Keistiqomahan, ada af'an, ada perbuatan-perbuatan.
Bukan hanya sekedar dengan lisan kita berkata, aku percaya kepada Allah. Kalau yang demikian, iblis pun percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis yakin, beriman kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah yang menciptakannya, sadar, tahu bahwa Allah yang menciptakannya. Iblis itu. Maka ada panggilan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang-orang yang mengaku beriman, ruku. Kalau merasa beriman, ruku. Wasjudu, sujud. Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Nah itu kalau kita mengaku beriman, dipanggil kita. Syukur-syukur karena kita beriman sehingga kita dipanggil oleh Allah. Kalau tidak beriman tak dipanggil lagi. Kira-kira kalau di dunia ini tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, kira-kira termasukkah dia golongan yang dipanggil ketika dia wafat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Kira-kira tergolong enggak orang ini sebagai orang-orang yang mendapatkan panggilan ketika wafat itu? Seperti itu. Sementara Allah telah memanggilnya dalam kehidupan dunia tidak pernah dipenuhi. Nah, ini yang harus kita pikirkan nih. Karena ketika nantinya di penghujung hayat hidup kita di dunia ini, ketika kita diwafatkan, ketika ruh kita dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada panggilan tuh, Pak. Panggilan itu Allah abadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kira-kira orang yang tidak memenuhi panggilan sholat, orang yang tidak memenuhi panggilan para muazzin akan dipanggil dengan demikian. Nah, kita yang harus pikir. Tapi orang yang merespon panggilan, orang yang terajak tadi, insya Allah akan dipanggil terus tuh. Kerugian besar orang-orang yang dipanggil tidak memenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, yang telah melafazkan iman, yang telah bersyahadat. Nah, rata-rata kita, umumnya kita udah bersyahadat. Kalau kita muslim pasti semua udah bersyahadat tuh. La tulhikum, janganlah kalian terlalaikan. Amwalukum, amwal kalian, harta-harta kepemilikan kita, termasuk di dalamnya pekerjaan-pekerjaan kita yang menghasilkan sesuatu. Itu jangan kita dilalaikan. Wala auladukum, dan juga jangan sampai anak-anak kita. Karena kesibukan kita ini kebanyakan disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, keluarga kita. Jangan, bukan berarti jangan mengerjakan pekerjaan, jangan memenuhi harapan anak-anak, bukan. Tapi jangan terlalaikan an dzikrillah, dari mengingat Allah. Jangan sampai gara-gara kita mengurus dunia ini berlebihan, maksimal kita kerjakan, lupa beribadah kepada Allah. Lupa kita sholat, lupa kita mengerjakan syariat agama kita, lupa mengingat Allah. Karena sesungguhnya mengerjakan syariat agama itu adalah cara-cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salat kita bertakbir, ingat Allah. Kita membaca doa iftitah di dalamnya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu, dan seterusnya. Kita mengakui inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku ini, kita yang ngomong. Wa nusuki, ibadahku, pengorbanan, ibadah, penghambaan diri, semua ibadah yang kita kerjakan. Wa mahyaya wa mamati, hidup yang Allah berikan kepada kita ini, kehidupan yang Allah berikan, nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita ini, kita sandarkan untuk mengabdi kepada Allah. Wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku, kematian kita, lillahi rabbil alamin, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita dan pasti akan mematikan kita. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita. Bagaimana kita caranya bersyukur? Tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Kalau ucapan alhamdulillah semua kita mampu. Ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Tidak sekedar itu, tapi kita buktikan kesyukuran kita dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih sehatkan kita, bersyukur kepadanya. Pergunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah menghidupkan kita, Allah sudah menyempurnakan penciptaan kita. Kita bisa periksa diri kita. Apakah organ-organ tubuh kita ini sempurna? Tidak. Apakah ada organ tubuh kita yang tidak sempurna? Rata-rata sempurna. Kepala di atas diberikan penghormatan lebih tinggi daripada dubur kita, kaki kita. Di dalamnya tersimpan akal kita. Di kepala kita disimpan kedua mata kita menghadap ke depan. Telinga kita walaupun ditaruh di samping kiri kanan tetap menghadap ke depan. Hidung kita di depan dengan lubang ke bawah. Apalah jadinya kalau lubang hidung kita menghadap ke atas? Setiap hujan setengah mati terus repot kita menutupinya. Coba bayangkan teman. Allah memberikan kita mulut, lidah, gigi, dan berbagai organ, jaringan di dalamnya. Itu banyak, Pak. Sehingga kita bisa ngomong dengan lidah ini. Kira-kira bisa enggak kita ngomong dengan sempurna kalau di lidahnya kaku? Belum mati, kaku. Apalagi tidak punya lidah. Allah sempurnakan kita. Allah berikan kepada kita mata sebagai alat untuk mendengar. Tapi banyak orang punya mata untuk melihat. Banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Orang yang tuli itu bukan karena tidak punya telinga. Orang yang buta itu bukan karena tidak punya mata. Punya mata tidak bisa melihat. Punya telinga tidak bisa mendengar. Kita bersyukur Allah memberikan pendengaran dan penglihatan. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, melengkapi diri kita sam'a wal absara, sam'a. Allah berikan pendengaran,
Bersyukur kita keluar dari rahim ibu kita dengan telinga yang sempurna, dengan pendengaran yang Allah telah berikan kepada kita. Bersyukur kita keluar dari rahim ibu kita. Kita punya mata, ya meskipun ketika keluar mata kita masih tertutup oleh selaput, kan? Mungkin selaputnya sudah hilang, tapi belum bisa melihat dunia karena penglihatannya masih alam yang lain sana. Di beberapa hari, beberapa puluh hari baru bisa melihat ibunya, lihat bapaknya dalam proses perjalanan penglihatan itu. Tapi sudah melihat, bukan buta anak kecil ketika lahir itu, ketika kita kan? Dia udah melihat dari dalam alam rahim. Allah udah berikan penglihatan. Setelah keluar, mungkin dia belum bisa melihat dunia, rupa-rupa variasi dunia, karena penglihatannya masih di alam sana. Sama saja ketika kita hidup di dunia ini, mungkin ada orang di samping kita tidak lihat, karena mata kita fokus melihat sesuatu dan membayangkan sesuatu itu. Kawan di depan kita tidak lihat tuh. Nah, tuh. Karena fokus penglihatan kita pada sesuatu. Atau mungkin sesuatu yang kita lihat itu bukan itu yang kita lihat, tapi membayangkan sesuatu peristiwa yang terjadi terkait dengan orang itu. Benar gak Pak? Terkadang kita memandang seseorang, orang itu kita pandang, tapi yang nampak dari orang itu bukan wajahnya Pak. Bukan wajahnya yang dia berdiri di samping mobilnya, bukan wajahnya yang berdiri di samping atau di bawah pohon, tapi yang kita pandang, yang nampak dalam pandangan kita adalah orang itu ketika kita bertemu di tempat lain. Nah, coba dipikirkan. Kita bersyukur Allah berikan penglihatan, pendengaran, hati nurani, akal hati. Maka diberilah posisi akal itu di atas. Maka barang siapa yang menjadikan akalnya sebagai penghulunya, insya Allah selamat. Tapi barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpinnya atau penghulunya, celaka dia. Maka begitu banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam kehidupan dunia ini. Hawa nafsunya terhadap jabatan, hawa nafsunya terhadap kekayaan dunia. Seakan-akan dunia itu semuanya miliknya, dikejar dunia itu. Seakan-akan ketika mati, harta itu akan bersama dengannya. Padahal tidak. Begitu banyak orang yang mengejar jabatan dalam kehidupan dunia ini, kekuasaan, padahal semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mencari mereka. Mencari Pak. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad, kurang lebih 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah menyampaikan para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat sampai juga kepada kita, karena ada para ulama yang menyampaikan kepada kita, ada kitab-kitab mereka yang menjadi warisan kita. Ketika Nabi SAW di hadapan sahabat, ketika Nabi berkisah tentang hari kiamat, karena Nabi berkisah bukan hanya kisah-kisah tentang masa yang lampau. Nabi bercerita tentang kondisi yang terjadi saat itu, kondisi yang terjadi pada zaman
umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul. Nabi juga berkisah tentang apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Bahkan Nabi berkisah tentang apa yang akan terjadi ketika langit dan bumi udah pecah. Tuh. Nabi berkisah tentang hari kiamat, meskipun Nabi dalam beberapa hadis dalam Al-Quran dijelaskan Nabi, apalagi kita tidak mengetahui tentang kapan pastinya hari kiamat itu. Tapi Nabi menggambarkan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan tentang itu. Maka di hadapan para sahabat, Nabi berkata, nanti pada hari kiamat nanti, setelah alam ini udah kita tinggalkan, kita dibangkitkan nanti. Mati dulu semuanya baru dibangkitkan. Jadi kita mati dulu semuanya. Kiamat itu nanti, kebangkitan ini terjadi setelah semuanya mati, Pak. Itu hari kiamat namanya. Kiamat, berdiri, berbangkit. Yang diawali dengan kematian-kematian, baik pribadi-pribadi, berkelompok, atau nanti kematian secara serentak makhluk. Dalam jumlah yang banyak, jangankan manusia, para jin dimatikan, juga para malaikat dimatikan, semua binatang dimatikan, semua yang hidup akan mati. Ada suatu masa nanti hanya Allah, tinggal Allah yang maha hidup, Al-Hayyul Qayyum, la yamutu abada, daiman abada. Tidak akan pernah mati selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, kekal selama-lamanya. Sedangkan yang lain semuanya akan merasakan kematian. Jadi bukan cuma kita yang akan mati, Pak, manusia ini. Jin juga akan dimatikan, para malaikat pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masanya. Lalu Allah berkata, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik siapa? Tentu milik Allah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Al-Hayyul Qayyum la yamutu abada, daiman abada. Apa yang dikisahkan Nabi saat itu? Yakbidullahu al-arda wa yatawis samawat biyaminih. Dalam hadis disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakbidullahu al-arda wa yatawis samawat. Yakbidullahu al-arda, Allah menggenggam bumi.